Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat dan bersemangat dalam belajar ya. Kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang kisah Nabi Muhammad selanjutnya dalam materi Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah bagian kedua, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Di bagian kisah sebelumnya disebutkan bahwa wahyu pertama berupa turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 menjadi tanda dipilihnya Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah atau utusan Allah. Setelah wahyu pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu yang kedua tersebut, Rasulullah SAW mulai berdakwah, namun masih secara sembunyi-sembunyi. Dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi tersebut, Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Azumi. Orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam atau yang dikenal sebagai As-Sabiqunal Al-Awwalun, mereka adalah Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang beriman kepada seruan beliau, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Sahabat dari kalangan laki-laki yang kemudian beriman yaitu sebagai berikut. Sementara itu, dari kalangan perempuan yaitu sebagai berikut. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94-95. Dan kemudian Quran Surat Asy-Syura ayat 214-215. Wahyu ini berisi tentang perintah bagi Nabi Muhammad untuk memulai berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini mulai dilakukan oleh Rasulullah dengan mengumpulkan seluruh sanak saudaranya di kaki Bukit Sofa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Akan tetapi, salah seorang pamannya yang bernama Abu Lahab bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah tersebut. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Nabi Muhammad. Di antaranya, mereka mencoba menyuruh paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib untuk menghentikan dakwahnya. Namun, Nabi Muhammad menolak dan tetap meneruskan dakwahnya. Kegagalan kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasul menjadikan mereka semakin marah dan emosi. Budak-budak mereka yang masuk Islam disiksa, bahkan dibunuh. Orang-orang yang telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad pun selalu diancam dan diteror agar meninggalkan dakwah Nabi Muhammad tersebut. Namun, tekanan dan teror yang dilakukan oleh kafir Quraisy tidak mampu membendung perkembangan dakwah Nabi Muhammad di Mekah saat itu. Setelah kafir Quraisy gagal melakukan tekanan dan teror, mereka kemudian menawarkan harta, benda, wanita, dan pangkat agar Nabi Muhammad mau meninggalkan dakwahnya. Namun, Nabi Muhammad tidak tertarik pada tawaran tersebut dan terus melanjutkan dakwahnya. Setelah kegagalan demi kegagalan yang dialami kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad, akhirnya kafir Quraisy melakukan pemboikotan. Kafir Quraisy memboikot Nabi Muhammad, Bani Muthalib, dan Bani Hashim. Pemboikotan itu berlangsung selama 3 tahun dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Isi pemboikotan itu ditulis dalam selembar surat yang berisi 1. Kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. 2. Kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. 3. Kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. 4. Kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. 5. Kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. 6.
kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyuruh untuk menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Undang-undang pemboikotan itu digantung di dinding Ka'bah. Penulisnya bernama Mansur bin Ikrimah. Setelah 3 tahun pemboikotan, undang-undang tersebut rusak karena dimakan rayap. Kemudian, undang-undang tersebut dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisham bin Amr, Mutim bin Adi, Abu Bakhtari bin Hisham, dan Zam'ah bin Al-Aswad. Mereka merasa kasihan dengan siksaan kaumnya kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, sekarang kalian paham kan tentang kisah dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Makkah. Dakwah fase ini bukanlah hal yang ringan. Beliau mendapatkan berbagai rintangan, baik dari pihak keluarga, kaum Quraisy, dan dari pihak luar. Namun, semua dihadapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Demikian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Semoga kita mampu meneladani kesabaran dan keikhlasan beliau, menjadikan beliau sebagai sosok teladan sepanjang masa dan kelak berkumpul bersama beliau di surga. Amin amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.